Hey, Yotsamago! Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga baik-baik saja ya, dan ingat makan untuk fans Argentina dan juga Jerman agar kalian kuat untuk menghadapi cobaan berat dalam hidup ini. Manga One Piece tentunya masih libur pada minggu ini ya, jadi untuk mengisi kekosongan seperti biasa, Tambogan akan membuat spekulasi liar yang sangat menarik tentang beberapa misteri dan juga hal-hal yang ganjal dalam Manga One Piece. Salah satu yang menarik yang akan kita bahas pada video kita kali ini yakni bagaimana peran Aokiji sebenarnya di masa depan pasca dia sudah keluar dari angkatan laut dan langsung bergabung dengan kru bajak laut Kurohige. Bagaimana bisa dia dengan anehnya bergabung ke sana lalu membantu bajak laut ini mendapatkan beberapa tujuannya. Nah, jadi kita akan bahas tuntas mengenai hal-hal yang aneh pada Aokiji dan peran dia ke depannya dalam cerita Manga One Piece ini. Namun tentunya seperti biasa ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Aokiji adalah salah satu sosok dalam One Piece yang juga ikut ke dalam lubang misteri yang masih belum terpecahkan. Bagaimana tidak, ada banyak sekali pertanyaan yang muncul jika kita membahas karakter mantan admiral yang satu ini. Keberadaannya dan kemunculannya sangat amat ditunggu untuk memastikan apa sebenarnya peran masa depan yang akan dilakukan oleh Aokiji. Pertanyaan yang muncul pertama kali adalah sesaat setelah dia mengundurkan diri dari angkatan laut pasca tidak samanya prinsip keadilan yang dimilikinya dengan Akainu. Dia lalu kemudian meninggalkan Marine yang telah membesarkan namanya dan juga bernaung dalam organisasi itu cukup lama. Jadi, apa peran dari Aokiji ini ke depannya setelah dia memutuskan tidak lagi bersama dengan angkatan laut? Hanya satu yang kita ketahui pergerakannya setelah insiden tersebut. Yups, dia bergabung dengan salah satu Yonko baru yang ada di dunia baru saat ini, yakni bajak laut Blackbeard. Tapi kenapa dia masuk ke sana? Jawaban inilah yang akan menjadi petunjuk kita bagaimanakah peran dari Aokiji ini selanjutnya di masa depan. Ketika Aokiji muncul di Pang Hazard, dia meyakinkan Smoker bahwa dia masih menjadi dirinya sendiri. Dia tidak mengubah apapun tentang dirinya, baik itu sifat dan juga prinsip keadilan yang dia miliki. Dia juga mengatakan kepada Smoker bahwa alasannya melakukan apa yang dia lakukan saat ini agar dia bisa beroperasi tanpa batasan. Itu pun tanpa juga pengawasan dari pemerintahan dunia. Menariknya, coba kita kembali flashback ke Arc Dressrosa. Di sana ada kata-kata yang unik dari Burgess pada saat dia menerima telepon dari kaptennya yaitu Kurohige. Percakapannya hanya kita dapat sepenggal dari akhir telepon yang mereka berdua lakukan. Di sana uniknya tampak bahwa Jesus Burgess mengatakan bahwa dia tidak mempercayai Aokiji. Jadi dengan hal ini asumsi kita pertama bahwa mantan admiral ini tampaknya telah membuat semacam kesepakatan dengan Kurohige dalam upayanya untuk mendapatkan kepercayaan dari bajak laut ini bergabung ke krunya. Mungkin ini akan ada hubungannya dengan kejadian di masa lalu dan peran dari Jaguar de Saul yang membuka mata dari Aokiji. Sejak insiden Ohara, Aokiji telah tertarik pada kehidupan Robin setelah menyelamatkannya untuk menghormati kehendak dari Saul dan membiarkannya hidup. Pada saat kejadian insiden Buster Call terjadi, banyak sekali perdebatan antara angkatan laut untuk melakukan hal ini. Nah, saat itu Sengoku dan Aokiji patuh terhadap aturan hukum yang memang mewajibkan apapun yang menjadi perintah dari atasan. Saat itu pun Sengoku memarahi Saul karena mempertanyakan kebenaran dari Buster Call di Ohara. Aokiji juga mengatakan bahwa insiden ini untuk kebaikan yang lebih besar. Nah, sampailah momen perdebatan ini berhenti karena momen Akainu pada saat itu langsung menghancurkan satu kapal sipil. Nah, dengan hal ini terjadi, Aokiji terlihat sangat terkejut. Dia sepertinya mulai berpikir bahwa ada yang aneh dan juga ganjal dari perintah atasan untuk segera melenyapkan Pulau Ohara. Nah, setelah insiden itu terjadi, dia pun berubah pikiran dan membiarkan Robin melarikan diri sendirian. Pada awalnya, ia hanya memperingatkan Robin untuk menjalani kehidupan yang normal dan jika dia menyimpang dari perintah ini, maka Aokiji ini harus segera menangkap Nico Robin lagi. Yeps, dan yang seperti kita tahu semua bahwa Nico Robin tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Aokiji. Yang ada, dia sekarang menjadi bajak laut dan juga arkeolog. Momen ini pun datang di penghujung arc Long Ring Long Island ketika Aokiji muncul dan memutuskan bahwa Robin harus ditangkap karena dia telah memutuskan untuk menjadi bajak laut. Aokiji pun berkomentar bahwa dia membuat penilaian ini karena dia merasa tidak lagi meninggalkan Robin sebagai bom waktu. Namun lagi-lagi entah kenapa saat
akan kembali melakukan hal yang sama seperti kejadian di insiden Ohara. Aokiji membiarkan lagi Nico Robin ini lolos. Entah apa alasannya, Aokiji ini lagi-lagi membebaskan Robin pada saat itu. Padahal pada saat kejadian itu dia bersama dengan kru bajak laut topi jerami yang lainnya dan mereka sangat terdesak melawan Aokiji. Nah, ternyata setelah peristiwa Enies Lobby, kita pun jadi tahu kenapa Aokiji melepaskan mereka semua pada saat kejadian di Ark Long Ring Long Island. Aokiji ternyata menjadi mengerti bahwa Robin telah menemukan tempatnya, yaitu bersama dengan kru bajak laut topi jerami. Jadi Aokiji ini memutuskan lagi untuk membiarkan Nico Robin melarikan diri lagi. Nah, lantas sekarang apa hubungannya dengan Kurohige dan apa peran kedepannya dari masa depan Aokiji dalam manga One Piece? Nah, jadi untuk bisa mendapatkan jawaban ini, kita harus melihat beberapa kejadian dari masa ke masa dalam One Piece. 28 tahun yang lalu, Nico Olvia pergi dengan kapal penelitian dari Ohara untuk menyelesaikan misi pendahulunya. Di tahun yang sama juga, seorang anak yatim piatu bernama Marshall D. Teach meminta untuk bergabung dengan bajak laut Shirohige. Kemudian setelahnya, 22 tahun yang lalu, Nico Olvia ditangkap dan tim peneliti pun terbunuh. Nah, pada saat tim peneliti ini terbunuh dan Olivia pun ditangkap, ada penjelasan bahwa pendahulu Olivia ini adalah suaminya. Nah, jadi dengan melihat timeline yang Tamagon bahas tadi, kemudian bagaimana bisa peristiwa-peristiwa ini saling terkait? Nah, mungkinkah kapal penelitian yang ditumpangi ayah Robin ditangkap bersamaan dengan krunya? Dan ketika ini terjadi, bagaimana jika seseorang dari kapal tersebut melarikan diri? Seseorang itu mungkin adalah Kurohige. Kurohige 28 tahun yang lalu meminta untuk bergabung ke bajak laut Shirohige kan? Entah dari mana manusia ini berasal, dia tiba-tiba saja langsung ingin bergabung dengan Shirohige. Nah, jadi disinyalir kuat bahwa di tahun yang sama dia adalah salah satu penumpang dari kapal yang ditumpangi oleh ayah Nico Robin. Ingat perkataan dari Eiichiro Oda yang mengatakan bahwa hobi yang dimiliki oleh Kurohige ini adalah seorang arkeolog. Dia sangat senang mempelajari ilmu sejarah dan tujuan dari kapal ayah dari Nico Robin tersebut adalah untuk mengungkap suatu sejarah. Foreshadow yang lainnya yang menarik adalah kita dapatkan, yakni kita bisa melihat bahwa Olivia dan Teach muda memakai gaya topi yang sama. Namun bedanya terlihat topi dari Teach ini rusak, mungkin dikarenakan penyerangan yang dilakukan oleh angkatan laut ke kapal dari ayah Nico Robin. Jadi bisa saja ya topi yang digunakan oleh Kurohige waktu dia masih kecil ini adalah milik dari ayah Nico Robin. Dan jika skenario ini benar, berarti memang Kurohige ini berasal dari Ohara dan ayah ibunya telah lama mati. Sudah mati pasca kapal dari ayah Robin juga hancur. Setelah penangkapan Olivia dan krunya juga dibunuh. Nah, kita pun juga mengetahui bahwa literatur dari Ohara pasca insiden dari Buster Call tersebut. Buku-buku ini langsung diceburkan ke sebuah danau. Nah, disinilah poinnya. Mungkinkah perpustakaan Ohara ini yang dicari selama ini oleh Kurohige karena tentunya dia tahu Ohara diisi dengan berbagai pengetahuan tentang sejarah dunia. Mengapa Kurohige menginginkan buku-buku ini? Yips, jawabannya sangat simpel. Buku-buku dan gulungan ini berisi informasi yang sangat khusus. Di dalam isi gulungan tersebut disinyalir berisi tentang terjemahan dari poneglyph. Kurohige tahu bahwa peneliti Ohara sudah menerjemahkan semua poneglyph yang ada yang mereka tahu dan mereka langsung salin ke dalam buku dan gulungan ini. Nah, inilah yang diincar oleh Kurohige karena dia tahu dia tidak bisa untuk ahli dalam bidang membaca poneglyph. Para krunya pun juga tidak ada yang bisa untuk membaca bahasa kuno ini, bukan? Banyak dari para angkatan laut pun berkata bahwa dalam membaca poneglyph akan memungkinkan seseorang untuk menemukan senjata kuno. Senjata kuno yang mereka maksud mungkin tidak Poseidon dan juga Pluton, karena masing-masing dari mereka sudah diketahui letaknya tersembunyi di Alabasta dan juga di Pulau Manusia Ikan. Jadi potensi kuat yang dikatakan oleh angkatan laut ini dalam membaca poneglyph di Ohara yakni senjata kuno lainnya, yakni Uranus. Jadi, Uranus sudah diketahui keberadaannya dan itu ada pada buku-buku dan literatur para peneliti Ohara yang dibuang ke danau. Namun bukan cuma senjata kuno yang ada dalam literatur rahasia Ohara ini. Bisa saja kemungkinan besar juga ada nama dari kerajaan kuno yang memang disimpan kuat yang sudah diketahui oleh Pro Wizard Clover. Nah, jadi dengan menyambungkan beberapa asumsi tadi, kita pun dapat menyimpulkan bahwa inilah peran dari Aokiji di masa depan di kapal bajak laut Kurohige. Aokiji akan melindungi perpustakaan Ohara yang hilang dari Kurohige dan berusaha mencegah Kurohige mendapatkan senjata kuno Uranus dan menemukan kebenaran dari kerajaan kuno. Yups, jadi itulah alasan dia masuk ke dalam bajak laut Blackbeard.
Nah, bagaimana menurut kalian dengan teori Tamagon mengenai peran masa depan yang akan dilakukan oleh Aokiji? Mungkin dari kalian punya pendapat yang berbeda. Silahkan tulis di kolom komentar, oke? Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini ya, dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Sekian dari Tamagon, dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.